Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami akan membuat video pembelajaran tentang fungsi manajemen sumber daya manusia di dalam bisnis. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami di kelompok 8 ini. Yang pertama ada saya sendiri, Halda Dwi Ardelia Zafira. Yang kedua ada Muhammad Dwi Wahyu Permana. Dan yang ketiga ada Muhammad Habibul. Yuk teman-teman, simak videonya. Di video kali ini, kami akan membahas tentang sumber daya manusia atau biasa disebut dengan SDM. Apa sih SDM atau apa sih sumber daya manusia itu? Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Di video kali ini, sumber daya manusia dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Yang kedua ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Dan yang ketiga ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Kita akan membahas pengertian manajemen sumber daya manusia. Secara umum, manajemen sumber daya manusia ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sesuai organisasi atau perusahaan. Ada juga menurut para ahli. Yang pertama menurut Mondi 2018. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua menurut Hasibuan 2006.210. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dan yang terakhir ada menurut Andrew F. Sikula 2011.2. Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengabaian keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan manajemen sumber daya manusia. Menurut Eder dan Davis 1996, tujuan dari manajemen sumber daya manusia yaitu meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Fungsi-fungsi MSDM. 1. Penyediaan staf (staffing). 2. Pengembangan sumber daya manusia (Human Resource Development (HRD). 3. Kompensasi. 4. Keselamatan dan kesehatan. 5. Hubungan karyawan dan perburuan. Penyediaan staf. Penyediaan staf (staffing) merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Penyediaan staf mencakup 1. Analisis jabatan. 2. Perencanaan SDM. 3. Perekrutan dan seleksi. Pengembangan SDM. Pengembangan SDM adalah fungsi utama MSDM yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas perencanaan dan
pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Kompensasi mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka yang meliputi 1. Kompensasi finansial langsung, bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan, semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung termasuk cuti bayar, cuti sakit, liburan, asuransi kesehatan. Yang ketiga, kompensasi non-finansial, kepuasan yang diterima seorang dari pekerjaan itu sendiri atau lingkungan psikologis atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Keselamatan dan kesehatan. Pertama, keselamatan adalah terlindungnya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kedua, kesehatan adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Kedua aspek di atas penting karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Hubungan kekaryawan dan perburuan. Suatu perusahaan secara hukum harus mengakui adanya serikat pekerja berunding dengan itikat baik jika para karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerja untuk mewakili mereka. Aktivitas SDM yang terkait dengan perundingan kolektif seringkali disebut sebagai hubungan industrial. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.